Karena memang peringatan ini adalah peringatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita sebagai umatnya juga harus lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau bahasa guru-guru kita ina amak semeton jarin tiang, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, yang namanya mengucapkan salam niki, yang baru mengucapkan niki hukumna sunnah. Lagu pelinggih niki selapun sabaru berjawab salam niki hukumna wajib. Nabi searan wajib kanca sunnah niki, searan wajib niki adalah ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Lamun tegawe perkara sak wajib niki pasti tegen pada mau pahala. Lagu lamun tertinggalan searan wajib niki pasti tegen pada mau dosa. Maka alhamdulillah Lungguh baru niki telah mengamalkan satu amalan wajib yang insya Allah mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian searan sunnah niki Nabi, ia tahu beda makin. Lamun searan sunnah niki adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Lamun tegawe ia mau terpahala, lagu lamun tertinggalan ia de na Allah Taala hukumin terdosa lagu rugi itu. Araan tu untung daripada rugi. Maka oleh karenanya alhamdulillah tiang yang mengucapkan salam mendapat pahala sunnahnya. Kalau pelinggih pelungguh yang menjawab salam mendapat pahala wajibnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para al-mukarramun, para tuan guru, guru-guru kita, sesepuh agama, tokoh masyarakat, ada juga hadir di tengah kita wakil DPR Kota Mataram dari fraksi Gerindra. Beliau sudah tidak asing saya lihat, tapi mungkin beliau asing lihat dia. Insya Allah. Ada juga di samping tiang niki kakanda tiang yang tercinta niki, Kua Gunung Sari niki. Lamun acara-acara merari di Gunung Sari niki, ampura niki mami, di wilayah Kekeri, Ranjok, Tunjang, Bendah, Mekarsari,
Kita berdaya terus kan cia. Si rames dengan searan merari niki. Iya doang tu peta. Dia bau merari dengan 6 dinar jadual langan kakanda tiang. Jam semene, jelo semene baru terbau hadir. Nganti harus hadir dulu ampun mulai tipa. Alhamdulillah rauh di tengah-tengah kita. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Amin, begitu juga dengan jajarannya. Singkatnya, hadirin hadirah jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekman tiang mulai niki nama semutan jarin tiang. Tadi MC niki memberikan tugas kepada tiang. Mami, ama, napi tugas tiang uraian hikmah. Dan juga tadi tiang dengar akan hadir salah satu anggota DPD nggih? DPD RI niki kakanda tiang Al-Mukarram Tuan Guru Ibnu Khalil MPDI. Ngumi apa tiang apal gati aran niki masyaallah tabarakallah. Laik 2013 niki tiang bareng wisuda lek Malang. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tiang bareng S2 sama beliau dan satu kos sama beliau. Alhamdulillah sekarang ya terbedait makin niki mami lagu de manara ruwen niki. Mudah-mudahan yang berdait. Sedikit yang cerita masalah beliau niki. Dulu ketika kuliah di Malang, beliau ini Masya Allah tabarakallah, orangnya tawadu. Lalu kemudian lamun lawan ngeraos namun dek ia sosok niki. Lagu ingat tiang si kuat fisik nusaaran Al-Mukarram Tuan Guru Ibnu Khalil niki. Ia ketuk kete leman Lombok Jok Malang di Nemanara istilah digundi leman lembar ke Surabaya langsung penyeberangan. Ia motor pitbox kadu nelito-lite Jok Malang. Sebulan 4 kali ketuk kete Lombok Malang kadu motor pitbox warna bea. Nah ini lamun yang berdait makin saling taker tuh kan cuy. Lagu deneman datang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Masya Allah yang ingat sama beliau ketika kita bimbingan disertasi di salah satu profesor, lalu kemudian tiang dibonceng sama pitboxnya beliau. Tiang ingat beliau niki ada satu amalan yang tiang perhatikan, tidak pernah tidak ba'da solat selalu membaca Ratibul Haddad. Pasti sin jauh niki buku saku Ratibul Haddad niki. Ba'da solat pasti wirid iya dulu. Lamun tiang jak tiang ngantih lek luah. Aran jak tiang bajangan, tiang oda, ya toaan. Ngantih telek luah. Maka tengonek na selesai sembahyang Al-Mukarram niki tiang. Sampai kadang-kadang mohon maaf niki buek rokok tiang 2 biji dia neman selesai. Aneh. Yang ngumbe Al-Mukarram niki dia coba telusuri ke dalam, ternyata dia sedang wirid. Ampun yang indang Ratibul Haddad. Wabe gak ngonek termudah semenit pun selesai. Lamun bau baca nejelapan jak 15 menit baru selesai. Inikilah amalan beliau yang tiang dapat sempat contek ketika sedang S2 sama beliau, dan tiang coba mengamalkan hal itu juga. Ternyata alhamdulillah tabarakallah dalam kurun waktu hanya 1,5 setahun setengah sama beliau kita sudah bisa menyelesaikan S2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan taruh barih berdait niki. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Baik
makin jak temulai wah niki. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita selaku makhluknya. Nah, itu manusia niki kan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, salah satunya adalah manusia maraangkon tiang pelungguh niki ina amat sematan jarin tiang. Sangat sineluih nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Pertama, nikmat iman. Masya Allah. Dan selapu dengan sugul di dunia niki ina amat sematan jarin tiang membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah, baru tiang sebut Al-Mukarram dan Guru Ibnu Khalil ternyata terpeset oleh mudi dek nebau hadir karena arah halangan kah burung tebet takaran jari berembe jamaah wah tengah ngantih niki burung tebet takaran mami. Masya Allah arahnya dengan sibuk marak nikah nggih. Mudah-mudahan nanti sehat doang bembelain amin ya rabbal alamin. Tiang lanjut niki. Tidak semuanya orang lahir ke dunia niki membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah nikmat keimanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita terlahir daripada perut ibu, langsung kita kemudian membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita agar supaya kita menjadi hamba nanti yang saleh, salehah, patuh, taat kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu kemudian nikmat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sama. Dan selaku dengan lahir di dunia niki jauh agama Islam. Tatu napi dia jamaah. Ya. Bayangkan, maka kita ini adalah makhluk-makhluk insan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman, lalu kemudian Islam ditaruh pada diri kita sebagai agama kita. Maka apa tujuannya? Agar supaya kita juga bisa mengamalkan nilai-nilai keislaman yang ada pada diri kita untuk bagaimana proses ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Napi lagi nikmatnya, alhamdulillah. Tapi yang ternikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Yang mahal sehat niki, pacu baik. Coba namun tersakit, yakin tiang ditebau hadir jok deriki. Napi-napi ya tegawe masalah ibadah ina amat sematan jarin tiang, kalau dalam kondisi sakit dek nemai wah aneh. Yakin dia sakit tiang, sakit awal, demam, lain sebagainya. Maka kalau kita ibadah coba dalam kondisi sehat atau sakit, lebih nikmat dalam kondisi sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam lemudi arak dengan sakit makmum. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakit dek mudi ya Allah, wah meneh, wah rasa ngene, rasa ngene. Nuh, dia nikmat wah yakin dia. Kumbek-kumbek bagus imamna, kumbek-kumbek bagus bacaan imamna.
lagu searang ni tersakit jari makmum yakin tiang apalagi sakit mah kambuh ngene wah entah ngejer lemudi yakin tiang. Maka nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Di samping nikmat sehat, nabi juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sempat. Alhamdulillah. Makin pelungguh pelinggi selap niki para muqarram guru-guru kita semua hadir di sini alhamdulillah. Karena diberikan nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Arak dengan tebang nikmat sehat, lagu tebang nikmat sempat sisi Allah Subhanahu wa taala, dia bau masih hadir di Pak Masjid Baitul Amin niki. Betul atau tidak? Iya. Alhamdulillah. Intinya semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita tadi itu Allah hanya minta kepada kita agar supaya bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Angkun bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala ina sematan jarin tiang selapun jamaah rahimakumullah. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain tiada bukan mara angkun mangkin salaksanaan temakin niki peringatan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sangat luar biasa luas. Tidak bisa lalu kemudian diotak-atik dengan akal pikiran, tapi ini juga hanya bisa dibaca dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka oleh karenanya mudah-mudahan bukti tasyakur kita kepada Allah hari ini, maka nanti Allah akan ganti dia, Allah akan tambah dia apa-apa yang kita korbankan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlipat ganda pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hei hambaku, mari diseda Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, nikmat-nikmat yang telah aku titipkan kepada kalian, dengan nikmat-nikmat tersebut kalian bisa meningkatkan ajang kualitas iman kepadaku, lalu kemudian mengerjakan amal soleh kepadaku untuk tabungan akhiratmu, maka nanti aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, aku berikan kalian iman, kalian tidak mau beriman kepadaku. Aku berikan, titipkan kalian agama Islam ini, yang pondasinya agama Islam itu ada 5. Kalian tidak pernah melaksanakan yang kelimanya, baik dari 1, 2, 3, 4, 5-nya, maka tentunya nanti azabku yang sangat pedih yang akan aku berikan kepada kalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah lanjut. Nah ini MC pirejam waktu terbaru niki di narak badak. Urian hikmah doang tu sampai yang makin nampak terselesai. Hadirin hadirah jamaah rahimakumullah. Yang kedua, salawat serta salam moga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan barusan di acara ini pertama kita ngurisang, namun bahasa itu ngurisang niki. Ngurisang niki dipenuhi dengan ajang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang ingin mendapat syafaat dariku. Man shalla alayya salatan, saya dengan yang berselawat kepadaku hanya sekali saja, sallallahu alaihi biha asran, Allah akan berselawat kepadanya 10, sekik banding 10, lamun 2 kali 20, 3 kali 30, sabaruk niki pira kali wah dina bau si dengan pada hitung, wah pira ya wah ya dengan mau, masya Allah. Tapi harus diyakini
Maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, salawat-salawat yang tadi kita layangkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti menjadi tabungan kita untuk keselamatan baik dunia maupun nanti di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit yang sampaikan. Yang pertama, kenapa Allah sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kekasihnya. Cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya sangat luar biasa. Kalau Allah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita sebagai hamba Allah terkadang tidak mau cinta kepada beliau? Disuruh selawat baik kadang-kadang jarang tu pada milih. Munarak dengan setiap selawatan di masjid, kadang-kadang kita telinga terkemang lagu lama tersetelang dandut Jawa Demang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya adalah hadirin jamaah rahimakumullah, kalau perkara yang namanya solat amaliyahnya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Allah mengerjakan perintah solat? Ketika Allah menyuruh kita untuk berzakat, ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk naik haji, apakah amalan-amalan ini dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetapi Masya Allah tabarakallah, ketika berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah terlebih dahulu berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya yang paling dicintai olehnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita sebagai hamba-hambanya, hei hambaku yang beriman, yang ngaku tadi iman kepadaku, yang ngaku tadi sebagai hambaku, yang aku ciptakan, yang aku berikan nikmat, yang aku penuhi semua kebutuhannya. Hei kalian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Allah, bukan perintah dari Pak Presiden. Bukan juga perintah dari Pak Gubernur, bukan juga dari Pak Bupati, Wali Kota, bukan juga dari tiang, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka takluknya ke tadi perkara wajib. Hati-hati. Namun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka takluknya ke perkara wajib, kembali ke kaidah tadi. Namun perkara wajib lamun tegawe pasti tebang pahala sida Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun tertinggalan dosa tegen pada Hadirin hadirah jamaah rahimakumullah. Ni yang pertama, arah telu yang sampai yang terus tutup ni.
Yang kedua, mana bukti Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kekasihnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya adalah Masya Allah, laik ina amak sematan jarin tiang. Ketika Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Adam alaihi salam ditaruh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, kakek moyang kita, ditaruh di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumbe ruang surga denara mara angkunita ni sak tahu kumbe ruang surga. Kadang-kadang Masya Allah inama semetan jarin tiang jamaah rahimakumullah, kalau kita tanya seseorang, ngumbe angkun daripada sembahyang, jawabannya antik kerema tama surga. Ngumbe angkun dah berzakat, jawabannya antik telema pada tama surga. Ngombe angkun dah puasa, antik telema pada tama surga. Ngombe angkun dah naik haji, umrah dan lain sebagainya, antik terjemah mau pada tama surga. Rata-rata dalam ibadah kita ini orientasi kita ingin masuk surga. Tapi Masya Allah, perlu sekarang jadi bahan pertimbangan dan pemikiran kita bersama. Yang namanya surga itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya neraka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma siwallahi bahwa makhluk, lamun selain Allah taala niki ya aran makhluk. Harusnya ketika kita solat, orientasi kita bukan ingin mendapatkan surga, harusnya ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nih Nabi Adam alaihissalam ditaruh di dalam surga yang orientasinya seluruh umat manusia. Dek napa dengan beriman doang, dengan kafir bersedekat Tuhan, mele pertama surga, mele aku angkat. Dengan sapacu juga pada mele aku. Dengan sa Masya Allah begawe maksiat juga mele aku angkat. Ketika Adam alaihissalam ada di surga, lalu kemudian dia sendiri di sana, tidak ada yang menemani. Begitu megah, begitu indah, begitu bagus, Masya Allah, surga yang tidak bisa dibayangkan. Tapi kakek moyang kita ada di sana, nyeriuk numalik, namun bahasa keri. Nabi saran nyeriuk niki, dinisah mamit yang, ya dinisah masih, ya ngumbet mesak narak di surga, dia narak kanca ngeraus. Akhirnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diciptakan pasangan. Allah kabulkan permintaannya, lalu diberikan pasangan yang bernama Siti Hawa. Ketika Adam alaihissalam terlelap sedikit waktu itu, lalu kemudian diambil tulang rusuknya oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan makhluk berlainan yang tidak sama bentuknya dengan Nabi Adam alaihissalam yang bernama Siti Hawa. Ketika dia bangun dari ngantuk dari tidurnya sejenak, Masya Allah, Nabi Adam alaihissalam melihat ada sesosok makhluk yang berlainan dengan aku. Lalu kemudian Nabi mulai marah angkun mangkin, Neng kemari dong, menambah saya sekarang ndak mau Neng kemari dong, ndak mau sampai 3 kali panggilan niki ndak digebris oleh Siti Hawa. Lalu kemudian Adam alaihissalam menyamperin Siti Hawa, datang ke Siti Hawa, ya penarak tradisi temangkin, lah menarak kadak mama bakal melek dia dengan nina, lalu kemudian melek merari ahsan, lebih bagus, lebih afdal kanak mama melakuk jok balen kanak ni lagu nekinda ya kebalik, luian dengan nina rarat pelai beda dengan mama. Datu napi dia jamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tetapi ingat, lalu kemudian ketika Adam alaihissalam mau menyentuh Siti Hawa, di-stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam, jangan macam-macam kamu belum halal, aku akan halalkan dulu.
Lalu kemudian dinikahkanlah Adam alaihissalam, Nabi kita, dengan Siti Hawa di dalam surga. Surga yang begitu megah, surga yang penuh kenikmatan, surga yang sudah tidak pernah bisa kita bayangkan, dipanggil gilman-gilmannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihias lagi surga itu. Lalu terjadilah pernikahan baina Nabi Adam dan Siti Hawa di sana. Ini satu bukti, Masya Allah, ketika orang mau menikah, pasti yang ditanya itu adalah masalah mas kawin. Lamun itu jam merari anak apa melen mas kawin, beng wah emas 50 gram kan. Kadang-kadang yang tu pira hektar bangkat biang kan. Lalu kemudian kebun pira, kadang-kadang sifat duniawi yang kita lebih utamakan. Tapi Masya Allah, lamun Siti Hawa melena berlian wale surga tahun dan bau bandingan. Melena kemegahan dunia wale dalam surga tahun masih dan bau bandingan. Lalu kemudian Nabi yang menjadi maharnya Nabi Adam alaihissalam kepada Siti Hawa, maharnya adalah tiada lain tiada bukan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sedikit kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kegiatan yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, perayaan Maulid Nabi yang kita lakukan pada hari ini adalah semata-mata kita juga cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk kecintaan kita apresiasikan dengan hal-hal kebaikan seperti ini supaya sebagai catatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, catatan keyakinan kita juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, bahasa beliau, saya yang menghidupkan daripada sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, ialah umat sak cinta tipa aku. Wa man ahabbani, saya cinta le aku manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, lema iya yang negan kanca aku le dalam surga. Amin ya rabbal hadirin jamaah rahimakumullah. Sekedar niki hatur dia, kurang lebih mohon maaf karena sebenarnya harus dua niki yang nyampaikan Al-Mukarram Tuan Guru Ibnu Khalil selaku DPD RI, tapi berhalangan hadir, maka tiang tutup makin niki dengan satu untaian kata,
aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.